Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Kalau Tuhan memanggil ini sungguh misteri betul. Kenapa? Karena begini ibu bapak. 12 rasul, ini kan disebut rasul. Kalau pergi bersama dengan Tuhan Yesus, apakah hanya 12 bersama dengan Yesus pergi kemana-mana? Ternyata lebih banyak dibanding dengan hanya ber-13. Artinya 12 rasul itu dan Tuhan Yesus. Lebih. Karena pada saat pergantian Matias, ya, yang menggantikan Yudas Iskariot, itu syarat untuk menggantikan Yudas Iskariot itu adalah mereka yang mengikuti Tuhan sejak Tuhan dibaptis sampai Tuhan mikrat ke surga. Ditemukan ada dua orang, salah satunya Matias dan Justus, ya, ada dua. Berarti yang ikut Tuhan Yesus minimal ada berapa? 14 dengan Tuhan Yesus, ber-15. Tapi apakah hanya itu? Apakah semua laki-laki? Tidak. Maria Magdalena pun juga ditemukan sebagai murid Tuhan yang dekat dengan Tuhan. Berarti tidak semuanya itu hanya bersitu. Nah, kalau seperti itu, kira-kira mereka butuh makan enggak? Butuh. Lalu yang mencarikan mereka makan siapa? Koyone ini kelompok ini itu butuh pemegang dana enggak? Pemegang keuangan, bendahara begitu. Butuh enggak? Butuh untuk paling tidak pengaturan living mereka. Nah, sekarang pertanyaannya, Yudas Iskariot itu yang menjadi bendaharanya. Matius yang ditemukan oleh Tuhan di rumah bea cukai ini, dia pinter enggak dalam soal pengaturan uang? Pinter enggak? Matius pinter. Sebetulnya kalau Tuhan menugasi Matius sebagai bendahara, kira-kira baik enggak? Tetapi Tuhan tidak memilih Matius menjadi bendahara, tetap membiarkan Yudas Iskariot itu yang menjadi bendaharanya. Tetapi Tuhan melihat potensi yang lebih dibanding dengan dia hanya menjadi tukang untuk ngitung duit. Potensinya apa? Potensi dia menjadi penulis Injil. Berarti kalau Tuhan memanggil, Tuhan juga sebetulnya menunjukkan potensi apa, talenta apa yang bisa dikembangkan oleh orang yang dipanggil oleh Tuhan itu. Matius dipanggil menjadi murid dia. Dan akhirnya Tuhan itu secara pribadi dengan Matius tidak hanya memanggil, mengikuti dia saja, tetapi juga menunjukkan potensi Matius selanjutnya sebagai murid Tuhan, yakni ternyata menjadi penulis Injil. Dan kita tahu Injil pertama dalam kitab Perjanjian Baru kita adalah Injil Matius. Dan di sana diungkap suatu yang luar biasa, misteri panggilan Tuhan pasti memanggil dengan cara khusus. Nah, sekarang ibu bapak, saudari saudara terkasih, kita mempunyai keyakinan enggak bahwa kita sebagai orang Katolik ini atas dasar panggilan Tuhan,
Walaupun Tuhan tidak dengan seperti dalam kitab suci, dalam Injil ini, ikutlah aku. Enggak. Tapi dalam permenungan kita, dalam refleksi kita, apakah kita juga mempunyai suatu keyakinan bahwa kita menjadi orang Katolik, itu panggilan Tuhan. Ada enggak keyakinan itu? Ada? Baik. Akhirnya kita juga bisa melihat potensi apa yang diberikan Tuhan kalau sudah kita ini itu menjadi pengikut Tuhan. Potensi apa sebetulnya? Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Apakah Tuhan hanya mau memanggil, ikutlah aku, nambahi jumlah umat di gereja tok? Enggak. Pasti Tuhan itu akan menunjukkan potensi-potensi yang lain. Antara lain, orang yang pintar memilih, Tuhan pasti akan juga orang yang pintar memimpin misalnya ya. Dia akan dipanggil juga menjadi ketua lingkungan, ketua kelompok-kelompok di dalam gereja, atau ketua-ketua yang lain dalam tugas pelayanan-pelayanan yang lain dalam gereja nih. Selain itu juga Tuhan memampukan orang atas dasar baptisan, dia menjadi petugas-petugas, antara lain petugas-petugas liturgi, prodiakon. Tetapi dia tidak hanya bertugas pada saat liturgi di gereja saja, tetapi juga pada saat kesempatan-kesempatan yang lain untuk memimpin ibadah. Justru di sana potensi kita akan dikembangkan oleh Tuhan. Di tempat-tempat yang lain, tempat kerja kita masing-masing. Apakah juga kita bisa melihat saya sebagai orang Katolik berada di tempat kerja saya, misalnya, apakah juga mempunyai panggilan khusus untuk di sana? Panggilannya apa? Ya panggilannya yakni mewartakan Tuhan. Mewartakan Tuhan dengan caranya bagaimana? Dengan memberikan kebaikan kepada orang-orang yang ada di dekat kita. Orang dia merasakan nyaman bersama dengan kita. Bukankah ini juga suatu panggilan, satu talenta khusus yang diberikan oleh Tuhan? Tuhan tidak akan memanggil orang itu untuk melakukan kejahatan. Misalnya, kalau ada orang ditangkap menjadi koruptor dan orang itu punya nama baptisnya, biasanya nek koruptor Katolik itu nama baptis akan dibacakan lengkap di TV. Ya kan, untuk menunjukkan bahwa ini loh ada orang Katolik yang menjadi koruptor. Apakah ini panggilan? Tidak. Karena menjadi koruptor berarti dia mengikuti jejak bendahara rasul, yakni Yudas Iskariot. Kenapa? Karena Yudas Iskariot kan tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan. Menjadi koruptor berarti menjadi Yudas Iskariot sebetulnya. Nah, ibu bapak, saudara sekasih dalam Tuhan. Tuhan kalau dia sudah memanggil, memberikan potensi, misalnya menunjukkan potensi-potensi positif yang kita miliki, arahnya adalah arah kebaikan. Bukan sesuatu yang merugikan untuk hidup bersama, tetapi arah yang membuat orang baik. Dan tindakannya benar. Tidak hanya hasilnya benar, tidak, tapi juga prosesnya itu juga benar. Karena seringkali orang tua itu tertipu dengan anak kalau soal belajar. Karena orang tua seringkali kan pokoknya hasilnya apik gitu loh. Lulus, dapat nilai yang baik, tapi prosesnya baik enggak? Nyontek enggak? Atau dia memang belajar istilahnya itu serius gitu kan. Maka proses istilahnya hasil yang baik harus dilihat juga dengan proses yang baik pula. Nah, Tuhan menginginkan itu pula di dalam dia mengembangkan talenta setiap orang, setiap pribadi yang dia panggil, pasti Tuhan juga menginginkan bahwa dalam proses, kalau proses itu baik, diandaikan dia selalu bersama dengan Allah. Kalau dia bersama dengan Allah, pasti orang itu akan hati-hati di dalam dia bertindak dan berproses itu. Dan nanti hasilnya baik. Ibu, bapak, saudara sekasih dalam Tuhan. Maka tujuannya bukan pada hasil sebetulnya, tapi pada proses. Tuhan dalam bacaan Injil ini selain memanggil Matius, dia Tuhan juga mengatakan,
Aku memanggil orang yang berdosa, bukan orang yang benar. Karena ini adalah proses untuk membuat orang bertobat. Orang berdosa justru di sana mau ditunjukkan bahwa ini adalah tindakan salah supaya orang berbalik menuju kepada Tuhan. Sedangkan kalau orang benar, dia sudah berjalan dalam kebenaran, dia sudah akan mendapatkan keselamatan. Tidak butuh lagi pendampingan dari Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah baik. Sedangkan kalau kita merasakan diri sebagai orang berdosa, ini adalah kesempatan kita mendapatkan dampingan dari Tuhan. Kan Tuhan memanggil orang yang berdosa. Berarti kalau kita punya dosa, ini kesempatan kita untuk didampingi Tuhan. Tetapi banyak orang itu merasakan, aduh saya orang berdosa, saya takut dengan Tuhan. Justru kebalikannya, harusnya kalau kita merasakan berdosa, kita harus bisa merasakan bahwa ini adalah kesempatan saya butuh Tuhan. Supaya perjalanan saya berbalik menuju kepada kebaikan bisa berjalan dengan baik dan benar. Nah, ibu, bapak, saudara, seterkasih, inilah kisah dari Injil ini yang mau mengajak kita pada perubahan hidup menuju ke arah kebaikan. Jangan hanya mengandalkan hasil, tetapi andalkanlah proses hidup, pembentukan hidup dalam diri. Saya percaya dan saya yakin bahwa kita umat yang ada di Santo Mikael ini dalam berproses pun tidak hanya butuh bantuan Tuhan, tetapi juga dibantu oleh malaikat Mikael bisa menyingkirkan setan yang ada di dalam diri kita ini. Sehingga dalam berproses nanti akan berbuah baik pula. Amin.